Shalom teman-teman, selamat pagi rekan-rekan teruna yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati kita lewat saat teduh sebelum kita memulai ibadah kita. Saat teduh dimulai. Amin. Aku mau sapa teman-teman yang di rumah sekali lagi. Shalom sobat. Shalom. Rekan-rekan yang terkasih, marilah kita sama-sama untuk bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dengan bernyanyi Bapa di sorga. Yuk bangkit berdiri. Bersemangat dong pastinya. Kita akan menyanyikan bersemangat tanpa ragu-ragu lagu Mars Teruna, Teruna Harapan Negeri. Bersatu di dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu di dalam hidup kami Tuhan, sehingga pada hari ini kami masih bisa beribadah bersama Tuhan Yesus melalui live streaming ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kiranya Tuhan mau memimpin ibadah kami ini Tuhan. Tuhan mau siapkan hati dan pikiran kami agar kami juga bisa menerapkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh pelayan firman nanti Tuhan ke dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah doa kami Tuhan, pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita akan membaca Mazmur Berbalasan. Mazmur Berbalasan itu terambil dari Mazmur, buka dulu ya teman-teman. Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Tapi kali ini aku saja yang membacakan. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Untuk meresponi Mazmur Berbalasan ini,
Kita akan menyanyikan Datanglah ke Bait-Nya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Teman-teman di rumah dipersilakan duduk. Kita akan menyanyikan lagu sebelum khotbah, Nama Yesus Berkumandang. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Dipersilakan untuk Kakak Grace. Terima kasih Kakak Ana. Kita buka dulu Alkitabnya. Boleh Alkitab atau Alkitab elektronik boleh. Kita buka dari Hagai 1 ayat yang pertama sampai ke-7. Hagai pasal 1 ayat yang pertama sampai ke-7. Kalau bingung nyarinya 3 kitab sebelum Matius. Kitab terakhir di Perjanjian Lama. Yuk. Hagai 1 setelah Zefanya. Betul kan? Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Kalau sudah terbuka, kita biarkan Alkitab tetap terbuka, kita berdoa dulu ya. Kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Kristus Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa karena kami diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk beribadah. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan, ampuni kami buat segala dosa kami, agar kami boleh dilayakkan dan dikuduskan Tuhan. Untuk mendengar firman-Mu yang kudus ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh tertanam di hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan. Biar ini boleh berbuah dalam bentuk tindakan nanti kami Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti setiap firman-Mu sebagaimana Tuhan ingin kami mengertinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengundang Tuhan Yesus untuk hadir dan bercerita kepada kami. Amin. Kita berdiri, kita baca dari Hagai yang pertama, ayat 1 sampai 7, kita baca gantian ya. Kak Grace baca yang ayat ganjil, nanti teman-teman baca ayat yang genap. Kak Grace baca perikopnya. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari yang pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam.
Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk adik-adik, ini di rumah, duduk ya, jangan rebahan, duduk, gak boleh rebahan kalau dengar firman Tuhan. Oke, kita mau baca, kita tadi baca dari Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Firman hari ini berbicara tentang membangun gereja Tuhan. Hagai siapa sih? Kalau ditanyakan, mungkin teman-teman kalau dibilang, Hagai siapa? Nabi Kak? Iya nabi, tapi nabi yang mana nih? Nabi itu kan ada banyak ya. Nah, Hagai ini termasuk dalam nabi-nabi yang kitabnya termasuk kitab nabi-nabi kecil. Kenapa kecil? Bukan orangnya yang kecil ya, atau kuasanya kecil, bukan. Tapi nabi ini membuat kitab yang pasalnya jumlahnya lebih sedikit dibanding nabi-nabi kayak Yeremia, Yesaya, itu kan pasal-pasalnya lebih banyak. Nah, karena pasalnya dia lebih sedikit, dia dikelompokkan dalam kitab nabi-nabi kecil. Hagai itu pada saat itu ada sebagai nabi di zaman Raja Darius. Tadi kita baca di ayat yang pertama ya. Raja Darius siapa sih? Raja Darius itu Raja Persia. Kalau teman-teman ingat, dulu Daniel kan dulu dari dia muda sampai dibuang ke Babel, sampai ganti raja berapa kali kan sempat ketemu Darius juga tuh. Nah, ini Darius yang itu, Darius yang Raja Persia. Dia adalah Raja Persia yang mengalahkan Babel. Nah, jadi teman-teman, si Babel ini kan dulu menjajah Israel ya. Israel ini begitu dijajah, mereka nggak kayak kita. Kalau di Belanda, kalau dulu kan kita dijajah Belanda, dijajah Jepang kan, ya udah dijajah, stay di negara ini, cuman jadi apa ya namanya dulu kerja paksa ya. Dulu Israel keadaannya lebih parah dari itu. Kenapa Kak Grace bilang lebih parah? Karena dia habis dijajah, dia dibuang dari negaranya. Jadi dia diangkut. Kalau kita pikir, lah enak dong Kak, habis dijajah keluar negeri, ya kalau keluar negeri jadi artis atau kerja bagus gitu enak ya. Cuman sama aja tetap jadi kerja paksa, tapi di negara orang, negara yang mereka juga nggak tahu budayanya, nggak tahu bahasanya, ditaruh di kasta paling rendah karena mereka orang buangan. Nah, Israel tuh dulu kayak gitu. Jadi pada zaman Raja Babel, mereka diangkat, dibuang ke dari negaranya untuk menjalani hidup yang lebih susah. Bahkan mereka di Babel sana, mereka belajar tentang adat baru, bahkan menyembah dewa-dewa baru, dewa-dewa yang bukan yang dikenal oleh bangsa Yahudi pada saat itu. Nah, mereka bertahun-tahun dalam pembuangan sampai akhirnya Tuhan menunjukkan karunia-Nya. Mereka, Babel ini yang sudah menjajah si Israel, Babel ini dikalahkan sama Raja Persia. Nah, Persia ini yang akhirnya mengizinkan untuk Israel kembali pulang kampung sana, pulang ke Israel lagi, ke Yehuda. Nah, di sini Hagai itu bicara ke Raja Zerubabel. Raja Zerubabel itu raja Israel Selatan. Jadi setelah Raja Salomo tuh Israel itu pecah atas sama bawah, Israel Utara sama Israel Selatan. Nah, kalau Daniel, kalau teman-teman tahu Daniel itu Israel Selatan, Yehuda namanya. Bangsa orang-orang Yehuda. Mereka ini diizinkan sama Darius untuk pulang kembali. Terus habis pulang kembali, mereka bikin apa gitu? Mereka pulang dari negaranya jalan kaki ya, nggak ada pesawat waktu itu. Pulang capek-capek ke negaranya lagi. Terus apa yang dilihat? Israel itu dulu kan kalah perang ya. Jadi kondisinya adalah
luluh lantah. Temboknya hancur, bangunannya udah nggak ada bentuknya. Sama kayak kalau kalian pikirin, misalnya nih ya, kita dibom gitu. Ya kondisinya udah tanah aja sama batu-batu, udah nggak ada yang kesisa. Dulu kondisinya kayak gitu. Israel, begitu orang-orang Israel pulang ke tanahnya, udah nggak ada bentuknya. Lalu apa yang dilakukan? Mereka membangun kembali. Nah, membangun kembalinya tuh, tapi Hagai ini menegur ketika mereka mencoba membangun kembali. Kenapa sih? Kenapa? Karena si Israel ini membangun rumahnya. Sedangkan kalau dibilang tadi, Hagai itu maunya, Tuhan itu berkata maunya mereka membangun bait Allah. Sekarang kita coba berandai-andai, coba Kak Ana ya. Coba Kak Ana bayangin. Kak Ana, misalnya nih gak usah rumahnya Kak Ana ya, 1 semper. Misalnya 1 semper kena bom. Kan kita tunggu di semper. Rumah Kak Grace juga dong. Oh iya, rumah saya juga kena bom. Jadi misalnya 1 semper kena bom. Terus sudah berapa tahun nggak bisa dihuni nih, udah yang jual kangkung di semper udah nggak ada. Terus misalnya rata nih, satu gereja sampai ke Tugu, kuburannya udah nggak ada. Misalnya semua udah hancur. Terus Kak Ana nggak punya rumah dong, udah kena bom. Nggak punya rumah. Nah terus Kak Ana kalau disuruh milih, apa dulu yang pertama kali mau Kak Ana bangun? Rumah Kak Ana? Iya. Itu juga yang dipikirin sama orang-orang Israel. Kayak kita baru pulang nih, nggak punya rumah. Terus kita harus menting-mentingin bangun bait suci gitu, bait Allah. Kenapa gitu? Kalau dipikirin kalau Kak Ana baru pulang ke semper gitu ya. Terus Kak Ana bangun rumah, tapi Kak Ana juga disuruh bangun gereja Tugu ulang. Dari awal, dari batu-batunya, dari kayu-kayunya, ngumpulin lagi batu nisannya gitu. Capek ya Kak? Kak Ana mau nggak? Agak sedikit mikir sih. Mikir kan, kayak mau tapi kurang lebih kayak gitu. Bangsa Israel, jadi kalau teman-teman coba bayangkan, mungkin itu juga yang dialami sama bangsa Israel. Tuhan aku belum punya rumah gitu loh. Mau bangun, tapi kan kalau dibilang alasannya ada di ayat kedua, kita baca ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Jadi kalau dibilang mereka tuh ngeles, belum saatnya, bukan gak mau ya, belum saatnya Tuhan membangun rumah kita. Nah, tapi Hagai menegur, berarti ada yang salah kan ketika ditegur gitu. Memang salah kalau kita mikirin, emang kalau kita mau mengutamakan kebutuhan kita sendiri nggak boleh Kak. Tapi kondisinya bangsa Israel saat itu bukan cuma berusaha memenuhi kebutuhan, mereka memprioritaskan membangun rumah sendiri. Jadi mereka sibuk membangun rumah sendiri sampai rumah Tuhan terlantar. Kalau dilihat mana ya? Nih kalau dilihat di ayat 4, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Jadi waktu itu mereka bukan cuma membangun buat sekedar tinggal, bukan cuma sekedar apa, tapi dibikin bagus. Rumah mereka dibikin bagus. Kalau dibayangin ini dari semper yang luluh lantah gitu ya. Rumahnya mereka fokus bangun rumah sampai rumahnya kayak di Kelapa Gading gitu kan. Sedangkan Tugu tetap jadi ya serpih-serpihan gitu. Nah, jadi mereka memprioritaskan apa yang menjadi keinginan pribadi dan kebutuhan pribadi mereka. Jadi mereka membiarkan rumah Tuhan gak terbangun. Mereka bukannya gak pernah bangun ya, jadi kalau di firman Tuhan itu disebutkan, dulu mereka pernah membangun kembali bait Allah, 15 tahun yang lalu sebelum Hagai bicara ini. Mereka pernah bikin tapi baru pondasi. Nah baru peletakan batu nih, baru naruh batu, tetangga gak senang, biasa kan, tetangga gak senang, ada yang nyinyir, ada yang gak suka. Tapi mereka pada saat itu orang-orang sekelilingnya bukan cuma nyinyir. Kalau sekarang kan netizen yang kata-katanya jahat ya. Kalau mereka tangannya yang jahat. Jadi begitu peletakan batu baru mau mulai pondasi bait suci, orang-orang sekelilingnya tuh ganggu. Sampai akhirnya apa? Mereka saking terganggunya mereka nggak bisa bangun bait suci. Akhirnya terlantar 15 tahun nggak kurus. Dan dalam 15 tahun itu mereka sibuk bangun rumah sendiri gitu. Bukan kembali berusaha gimana caranya supaya bait suci terbangun. Sekarang kalau misalnya kita bayangkan kondisi itu sama kita, bisa relate gak sih kayak misalnya kita kondisinya kayak pandemi kayak gini, Kak
kita mau bangun gereja gimana, kita juga nggak punya uang gitu. Misalnya ada beberapa yang orang tuanya sampai mungkin di PHK, atau ada yang istilahnya unpaid leave gitu, maksudnya kerja atau yang yaudah kamu di rumah nggak apa-apa, nggak usah digaji, tapi ya nggak dipecat sih, tapi nggak digaji gitu. Gimana caranya mau ngasih kalau kita juga nggak punya apa-apa? Bukan itu yang Tuhan lihat, istilahnya pada akhirnya semua yang kita punya juga bukan punya kita kok. Tapi ketika kita punya niat itu, semua akan dicukupkan Tuhan pada waktunya. Nah, dan itu perlu diperhatikan bahwa membangun istilahnya bait suci pada saat itu sangat penting. Kalau kita lihat di ayat 6 nih, ini dampaknya kalau bangsa Israel pada saat itu nggak mau bangun bait suci. Dibilang, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Artinya apa? Mereka bekerja di ladang, nabur banyak, capek-capek, bercocok tanam gitu kan. Tapi yang dibawa pulang hasilnya sedikit, panennya gagal dan segala macamnya. Terus mereka makan tapi nggak sampai kenyang, minum tapi nggak sampai puas. Jadi apa yang dimakan, apa yang diminum gitu, nggak cukup. Terus mereka berpakaian tetapi badanmu tidak panas. Jadi pakai baju apa tetap gak cukup. Kalau istilah dulu kan di sana lebih dingin ya daripada Semper, Priuk dan sekitarnya sini. Jadi mereka pakai baju tapi tetap berasa kedinginan. Nah, gak cuman itu, dibilang istilah kalau yang di bagian terakhir, orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Jadi mereka kerja tapi nggak pernah cukup. Pernah nggak kalian kayak, gue mau nabung nih, beli handphone, nabung udah setengah tahun dan 6 bulan, tiba-tiba ada aja apesnya. Misalnya motor bocor, dicopet, handphone yang sekarang dipunya hilang gitu, atau yang lain. Kayak hal-hal yang kayak gitu. Kita sudah berusaha tapi akhirnya kok tetap kurang. Sama kayak gitu. Itu sendiri yang pada akhirnya akan nampak ketika bangsa Israel pada saat itu nggak mau bangun bait Allah. Menunda-nunda, bukan cuma nggak mau ya, menunda-nunda. Mau sih, tapi ntar dulu ya, kayak gitu. Nah, kalau dilihat alasannya tuh ada di ayat yang 10. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Jadi itu Tuhan izinkan untuk terjadi ketika bangsa Israel menutup matanya dari kebenaran firman Tuhan, sibuk sama dirinya sendiri. Nah sekarang kalau kondisinya sekarang kan kita Tugu masih ada Kak, berdiri baik-baik saja gitu. Tugu memang baik-baik aja, kalau secara umum nggak Tugu ya, tapi GPIB. Kita ini sekalian perayaan hari ulang tahun GPIB ya, GPIB seluruh Indonesia ke 72. Ya kan ya? 72 kalau Kak Grace nggak salah nih. 72 itu kalau kelihatan umurnya kayak PKLU, tapi sebenarnya umurnya tuh masih umur usia berkembang. Kalau anak kecil tuh lagi aktif ya bun, gitu. Anaknya aktif ya bun, masih umur-umur yang masih bertumbuh gitu. Kenapa? Coba bayangin, bandingin sama gedung gereja Tugu, udah 200 mau 300 tahun. 72 masih kayak bayi dong. Nah, jadi kalau dilihat ini masih banyak banget ruang untuk berkembang. Nah sekarang kita mau bikin apa sih buat membangun gereja? Kalau zaman dulu mungkin yang dibangun adalah bait Allah. Kalau sekarang kita nggak bangun bait Allah karena sudah ada. Gitu. Kalau dulu, kenapa sih mereka bilang bait Allah itu penting? Karena dulu sebelum Tuhan Yesus datang ya, bait Allah itu adalah representasi Tuhan datang ke bumi, representasi hadiran Allah. Allah itu hadir di antara umatnya, dilambangkan dengan bait Allah. Jadi ketika bait Allah itu hancur, Allah nggak ada di umatnya, nggak ada di tengah umatnya, nggak ada pengajaran, nggak ada ibadah. Nah, mengapa itu penting? Karena ketika bait Allah itu tidak dibangun sama orang Israel, mereka kayak ngomong, ya udah nggak penting, Tuhan ada di antara jemaat tuh nggak penting. Gitu. Maka dari itu Hagai menegur untuk bilang bahwa kehadiran Allah itu penting di tengah jemaat. Nah kalau kita sekarang setelah Tuhan Yesus hadir ya, kita dapat pemahaman iman bahwa Tuhan itu hadir nggak cuma di bait suci, nggak cuma di gereja, tapi Tuhan hadir di antara umatnya. Nah berarti kita bukan berarti harus ngumpulin duit banyak-banyak, bikin gereja banyak-banyak kayak
Pokoknya Kak tiap 10 meter ada gereja gitu kan, toanya ada di atas menara, loncengnya di sekeliling gereja, enggak juga gitu. Tapi yang lebih penting adalah membangun persekutuan, karena disitulah Tuhan ada. Nah sekarang mau gak sih kita melakukan itu? Kalau kita pikir gak ada Kak dananya, gak ada Kak waktunya, kita masih sekolah Kak, gak bisa ini, gak bisa itu gitu. Perlu dipahami bahwa kita mikir yang penting gue seneng dulu, gimana gue bisa ngasih seneng orang lain, gimana gue bisa menyenangkan Tuhan kalau gue gak seneng. Ada satu hal yang perlu kita tahu bahwa kita pikir punya handphone baru itu menyenangkan, atau kondisinya kita pikir kalau orang tua kita kaya, kita punya duit banyak, rumah kita bagus, itu menyenangkan. Atau kita pikir kalau pergaulan kita, gue anak tongkrongan terkenal gitu ya, kalau kita pikir itu bisa bikin kita happy. Ada satu hal yang Kak Grace mau ngasih tahu bahwa kalian kayak gitu pun, kalian orang kaya banyak duit pun, itu gak akan cukup. Itu gak akan membuat teman-teman teruna bahagia. Kenapa? Karena kita diciptakan seperti itu. Kita diciptakan ada satu ruang di hati kita yang akan selalu kosong. Dan itu hanya bisa diisi dengan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan, kehadiran Tuhan sendiri. Jadi kalau kita berusaha mencari kebahagiaan di luar, mungkin kalian gak sadar gitu ya. Karena misalnya baru pulang main gitu, wah happy banget Kak, keringetan, bercucuran gitu kan. Wah aku happy habis main di luar sama temen. Tapi at the end of the day, di akhir hari ketika kita mau tidur, kadang kita mikir kayak, udah ya gitu doang senengnya. Ya udah seneng ya di luar doang, di mall doang, di lapangan doang, ya seneng pas sama teman doang. Tapi begitu sampai rumah kayak, kok kayak ada yang kurang ya. Nah, apa yang kurang itulah yang memang Tuhan ciptakan di hati kita. Dan itu hanya bisa diisi oleh kehadiran Tuhan. Jadi kalau teman-teman berusaha untuk membangun hidup dulu, sama kayak orang Israel nih, membangun rumah, membuat diri happy, percayalah itu gak akan cukup. Tapi kamu justru akan mulai happy ketika kamu membangun persekutuanmu dengan Tuhan. Jadi jangan menunda untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena disitulah justru kamu menemukan damai sejahtera dan kebahagiaan. Kebahagiaan itu gak bisa dicari di luar, itu dibangun bersama Tuhan dari dalam diri sendiri. Nah, sekarang apa yang bisa dibikin sama anak teruna untuk membangun itu? Percayalah apa yang effort yang kamu keluarkan untuk itu, pada akhirnya itu akan membuat kamu happy walaupun kamu nggak sadar. Jadi jangan cari di luar, carilah di persekutuan dengan Kristus. Caranya gimana? Ibadah, teruna, membaca firman Tuhan, berdoa saat teduh. Tapi itu bukan cuma itu doang ya. Itu mungkin bisa membangun persekutuanmu dengan Tuhan secara pribadi. Tapi Tuhan juga bilang lewat Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya enggak? Terus iman itu harus muncul dalam perbuatan yang bisa kelihatan semua orang. Sekarang kira-kira bisa bikin apa ya? Misalnya, ini Kak Grace ngasih contoh ya. Kalian harus bisa cari sendiri. Aku bisa bikin apa untuk membangun pengembangan persekutuan gitu, kayak orang-orang lebih gede, lebih tua, lebih ngerti gitu. Jangan salah. Kalian yang lahir di era sekarang lebih istilahnya technology savvy gitu. Maksudnya orang yang lebih, kalau dibilang anak milenial lebih melek teknologi. Itulah yang bisa kamu pakai. Daripada kamu setiap weekend main game atau sibuk push rank, apa sih istilahnya, nggak tahu mana nih yang suka push rank. Daripada kalian sibuk main handphone, nonton YouTube, bikin TikTok, gitu. Nggak salah sih, cuman jangan sampai itu 24 jam dalam 7 hari kayak gitu ya. Better kalian pakai talenta kalian itu untuk bikin konten-konten yang kreatif yang bisa ikut membagikan firman Tuhan. Atau konten-konten kayak datang aja ke kita gitu, kak bisa nggak kalau kita bikin kayak gini terus nanti kita taruh di gereja, kita tampilin di gereja, nggak masalah, justru kita akan sangat bantu. Atau kayak kalian yang lebih ngerti teknologi, bantulah mama, papa, oma, opa yang buka YouTube aja tuh nggak ngerti gitu. Jangan kan buka YouTube, mungkin buka handphone aja, ini mana tombolnya gitu kan. Kalian yang umurnya lebih muda, lebih melek teknologi ini, bantulah mereka untuk ikut beribadah. Jadi semua orang ikut bersekutu. Jadi persekutuan di tengah pandemi ini tidak berhenti.
Tapi di mana gereja dihambat, disitulah merambat. Jadi jangan sampai halangan, tantangan malah menghambat persekutuan. Tapi biarlah kita dengan talenta yang ada, yang mungkin kalian pikir, Kak, bisa main Mobile Legends nggak penting. Gitu. Hey, Bung, gitu. Kalian punya kuota internet aja tuh udah bagus, tahu nggak? Orang tua tuh punya handphone, mungkin dia sekedar buka WA gitu. Dan ada yang mungkin oma-opa kayak, apa itu YouTube? Justru kalian sudah punya banyak hal yang kalian nggak sadari, itulah yang harusnya kalian pakai untuk membantu yang lain. Coba bayangin kalian masih bisa ibadah, ibadahnya bukan cuma ibadah ya, ibadahnya bisa milih kayak, pendetanya nggak asik, coba cari gereja yang ini. Ini kelamaan, coba cari yang lebih cepet gitu kan. Kalian punya segala resource itu. Tapi bayangin oma-oma, opa-opa PKLU. Bayangin yang bahkan gak punya handphone ya, bukan cuma gak ngerti, gak punya gitu. Datanglah ke rumahnya, ke oma, opa gitu. Oma, opa yuk kita ibadah bareng. Gitu. Jadi persekutuan itu tetap tumbuh. Jadi itu pun serupa dengan membangun bait Allah. Kalian membangun persekutuan Allah di mana Allah hadir. Nah, itu buat gereja tubuh. Nah kalau misalnya GPIB gimana? GPIB itu sejarahnya panjang loh, tapi dia tetap terus bertumbuh gitu. Jadi kalau dipikir, Kak, kita bisa bikin apa ya? Dimulai dengan hal yang paling basic. Apa yang kamu suka dan kamu nggak suka di GPIB? Itu dulu yang mungkin kita akan lihat, oh nanti apa yang bisa dikembangin. Coba biar jadi contoh, coba kita panggil Kakak Ciko nih. Kakak Ciko mana Kakak Ciko? Kita mau ngasih contoh. Kita mau ask the audience. GPIB tuh dari 72 tahun yang lalu, dari 53 gereja nih ke GPIB Tugu, dari 53 jemaat sampai 326 jemaat. Udah berkembang banyak, tapi apakah cukup gitu? Sekarang Kak Grace, boleh dikasih Kak mic-nya? Kak Grace mau nanya, astagfirullah. Kakak Ciko gereja di GPIB dari umur berapa? Gereja di GPB pas dari awal lahir dari sini. Oke, langsung dengar firman Tuhan yang luar biasa. Baptis di sini juga. Baptis di sini. Iya. Sidi? Sidi di sini juga. Rencana menikah di mana? Belum tahu ya. Oke. Kak Ciko dari kecil di sini. Pertanyaannya mungkin mereka kalian juga sama-sama mengalami kayak Kak Ciko ya. Kak Ciko pernah nggak sih nggak dulu sih, dulu sekarang dan seterusnya enggak. Pernah nggak Kak Ciko main ke gereja lain? Aku pernah. Beberapa waktu lalu pernah. Beberapa waktu lalu. Ke gereja lain tuh apa? Boleh disebutkan apa? Nama gerejanya? Nama gerejanya? Nama gerejanya GSKI Rehoboth. GSKI Rehoboth. GSKI Rehoboth. Nah kalau Kak Ana pernah juga nggak tuh ke gereja lain? Pernah. Ke gereja apa namanya? GKI. GKI, oke. Kak Ciko, apa yang Kak Ciko lihat di Rehoboth yang berbeda sama GPIB? Kalau menurut aku sih bedanya itu kayaknya dari penyampaian ini, khotbahnya. Penyampaian firman-nya, lebih apa tuh? Lebih berapi-api kah atau? Lebih bisa dimengerti kalau buat aku sendiri. Lebih bisa dimengerti. Iya. Bukan berarti GPIB itu gue nggak bisa dimengerti ya, cuman Kak Ciko lebih nangkepnya di situ. Lebih kalau dari segi pujian gitu Kak, samakah sama GPIB? Pujian, ya beda-beda dikit lah. Beda dikit apa banyak nih? Dikit. Oke. Kalau Kak Ana, apa bedanya di GKI sama di GPIB? Hampir sama sih, mirip-mirip. Rumpunnya mirip. Mungkin lebih reforman aja kali, lebih modern. Lebih terbuka terhadap perubahan. Nggak bilang GPIB nggak modern. Bukannya tidak modern, modern dengan cara yang unik, ya kan? Modern gitu. Tetap modern. Cuman ada yang berbeda gitu ya. Ada yang lebih mungkin pemudanya ya lebih kekinian gitu. Remajanya kekinian. Mudanya lebih kekinian, remajanya lebih ke sanaan. Oke. Terima kasih Kakak Ciko, silakan. Nah, kalau kita lihat GPIB itu unik, tapi memang berbeda. Tapi bukan berarti GPIB itu jelek, ya nggak sih Kak Ana? Apa yang Kak Ana suka dari GPIB? Sukanya teduh. Teduh ya. bukan sepi. Teduh. Oke. Persekutuannya juga suka Kak, anak-anak turunannya suka. Turunannya suka. Sarangnya. Nah,
Ana pun bisa menikmati persekutuan di GPIB. Kak Grace dulu juga dulu di GPIB, bukan di Tugu, cuman karena Kak Grace sempat pindah rumah, jadi GPIB yang lain, terus karena pindah rumah ke sini. Nah pas SMP Kak Grace pernah ke GBI Mawar Sharon di Kelapa Gading gitu? Kelapa Gading. Di Kelapa Gading. Terus kayak wah anak muda sekali, cocok dong. Tapi setelah direnungkan kembali, bukan direnungkan nggak sih? Setelah Kak Grace jalani lagi, Kak Grace CD di sini, terus kayak pengajarannya pun sama. Maksudnya GPB pun bagus, GPB pun sama menyenangkannya gitu. Jadi setelah dipikir-pikir bukan masalah kayak Kak di sana lebih seru, Kak di sana lebih asik, Kak di sana pengajarannya lebih ini. Pada akhirnya istilahnya gimana ya? Itu adalah cover yang mungkin orang cari, tapi pada intinya tanyakan satu hal dalam hatimu. Apakah kamu bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan di situ? Dan Kak Grace sama-sama mengenal Tuhan, tapi setelah Kak Grace di GPIB nih, Kak Grace merasa pengajarannya dalam gitu, kakak-kakaknya asik gitu kan, ibadahnya seru, gitu. Lebih dekat. Kadang Kak Grace kalau di GBI itu kayak memang sih semarak, cuman tapi kok kayak jauh gitu, agak suka karena posisinya Kak Grace waktu itu jemaat ya, nggak ikut dalam persekutuan remajanya. Kalau persekutuan remajanya mungkin bisa lebih dekat gitu. Tapi GPB ini kayak pengajarannya juga menyenangkan, lagu-lagunya juga menyenangkan. Jadi semuanya tuh pada akhirnya mau kita lari kemanapun, itu semua hanyalah bungkusan gitu. Tugu pun, PT pun, atau ibadah di GPB pun ini adalah bungkusannya GPIB gitu. Pada intinya gerejanya pun bagus, mungkin bungkusannya yang nggak cocok. Kayak misalnya coklat tapi kalau dibungkusnya sama kayak Superman kan kelihatan murah ya. Tapi kalau dibungkusnya sama Ferrero Rocher gitu kayak wah mereknya bagus nih gitu. Itu cuma cocok-cocokan bungkus aja, tapi pada akhirnya tentang firman Tuhan. Kamu yang berperan untuk menggali firman Tuhan itu. Kalau kamu merasa Kak kayaknya cover cover GPIB ini nggak cocok sama aku lebih suka cover yang itu. Ya kamu dong yang mengubah cover Tugu gimana supaya kamu dan teman-teman kamu bisa ngerasa kita nyaman nih di Tugu gitu. Bukan berarti kayak ngubah pengajarannya ya, tapi cara ibadahnya. Kayak Kak kita punya saran ini, Kak bisa gak sih kita kayak gini? Nah itu yang mau Kak Grace ajak juga ke teman-teman. Kita bikin kuis aja kali ya. Ini kan nanti ditanyakan di YouTube dan Instagramnya PT. Nanti di komen boxnya teman-teman silahkan masukkan saran ide yang paling kreatif. Kak kita mau bikin ini, bisa gak sih ibadah kita nanti kayak gini? Kak bisa gak sih kita nanti nyanyinya kayak gini? Kak bisa gak sih Kak kita ibadah di mana gitu? Atau kita datang kunjungan kemana? Nah silakan masukkan ide yang Ibadah di kuburan. Ibadah malam kudus di kuburan nggak masalah loh kalau mau. Kalau itu bisa membangun iman ya, iman kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bikin saran ide konten yang paling kreatif, masukin di comment box. Nanti kita akan ngeliatin 1 minggu kali ya, kita kasih waktu 1 minggu yang paling bagus, paling unik, bukan paling aneh ya, yang paling unik dan paling bagus yang bisa applicable. Nanti kita pilih dan ada hadiahnya. Hadiahnya mau tahu apa? Hadiahnya dirahasiakan. Tapi kita pilih 2 pemenang, nilainya kurang lebih sekitar 50 ribuan satu orang. Itu bisa dalam bentuk voucher, pulsa, GoPay atau mungkin voucher game juga nggak masalah gitu kan. Tapi yang penting kalian bukan hadiahnya ya, tapi apa yang bisa kalian kasih buat GPIB untuk bertumbuh gitu. Karena GPIB pun adalah jemaat di mana Tuhan ada. Jadi ketika kalian berpikir untuk sibuk mendandani rumah sendiri atau mendandani hidup sendiri tapi mengabaikan Tugu dengan segala kondisinya ya, apa bedanya kalian sama Israel? Ya, lihat aja yang kejadian sama Israel, jangan sampai itu kejadian sama kita karena kita pikir ya udahlah Tugu biarin aja. Kalau ya mau lanjut ya lanjut, padam ya padam, ya kuncup ya kuncup gitu. Gak boleh gitu. Ketika kita mengabaikan gereja di mana kita berada ini, ketika kita nggak peduli sama gereja Tugu ini, kita nggak ada bedanya sama Israel yang nggak peduli sama Bait Allah. Kayak gitu. Itu aja Kak Ana. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada pertanyaan, saran, jangan lupa subscribe dan like. Jangan lupa komen. Tadi pertanyaannya Kak Grace, jangan lupa. Demikian jauh firman Tuhan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan di Japri, di grup. Ajak teman-temannya yang banyak buat ibadah. Demikian jauh firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin.
Thank you Kak Grace untuk sharingnya, bermanfaat sekali kan adik-adik. Nah, untuk meresponi firman Tuhan yang sudah disampaikan Kak Grace, kita akan menyanyikan lagu Hidup yang Sedih Jadi Melodi. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Yesus Kau beri isi melodi mengagungkan kemenangan salib-Mu. Di dalam hatiku Kau buat harmoni, nada-nada fasih ganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Dipersilakan kepada Kak Grace. Kita mau doa syafaat. Teman-teman dipersilakan untuk memilih posisi doa yang terbaik. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman yang boleh kami dengar, persekutuan yang indah Tuhan, dan kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kami. Biarlah kebenaran itu Tuhan tidak berhenti, biarlah kebenaran itu mengalir seperti ombak Tuhan, dan membuat kami semakin bertambah, dan bertambah cinta, dan bertambah kenal sama Tuhan. Biarlah firman ini boleh terus bertumbuh Tuhan, sampai menjadi buah, dan buahnya itu boleh memperkenalkan orang lain kepada Kristus. Ya Bapak, kami mau berdoa buat bangsa negara kami Tuhan, di mana kami berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati negara ini. Biarlah kiranya negara ini dalam segala problemanya Tuhan boleh tetap bertahan. Biarlah pemerintah kami boleh diberikan hikmat Tuhan untuk mengambil keputusan yang terbaik. Biarlah setiap keluarga yang dalam kondisi perekonomian yang memburuk Tuhan boleh mendapatkan kelegaan dan jawaban dari setiap pergumulan mereka dari Tuhan. Biarlah mereka boleh menyaksikan di masa-masa sulit ini ya Tuhan, bahwa Tuhan sungguh adalah sumber hidup, bahwa segala sesuatu yang mereka inginkan dan mereka butuhkan sudah ditanggung oleh Tuhan, dan mereka tidak perlu khawatir. Biarlah ya Tuhan, pun dalam proses pembelajaran di tengah kondisi bangsa seperti ini, biarlah anak-anak teruna dalam persiapan mereka sekolah, mempersiapkan untuk menuju tingkat pendidikan yang lebih tinggi, atau yang mungkin lagi UTS, atau mempersiapkan ujian nasional, atau ujian akhir semester Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati, biarlah pendidikan itu boleh tetap berjalan dengan lancar Tuhan. Biarkanlah hambatan ini gak membuat mereka semakin tidak berkembang, tapi justru melalui hambatan ini mereka boleh jadi generasi yang luar biasa Tuhan, generasi yang kualitasnya berbeda dari generasi yang lainnya, yang lebih baik Tuhan. Biarkanlah anak-anak teruna boleh semakin rajin Tuhan, walaupun mereka harus mengikuti pendidikan secara online. Berdoa juga buat gereja kami ya Bapak. Kami mau mulai peribadahan lagi tanggal 1 November, ibadah umum Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap majelis yang bertugas, berkati setiap jemaat yang mau hadir. Berikanlah kesehatan Tuhan, berikanlah kekuatan Tuhan Yesus yang jaga, supaya mereka boleh keluar masuk gedung ini dengan aman Tuhan. Dan mereka bukan cuma pulang dengan kesehatan, tapi mereka boleh pulang dengan berkat dengan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, buat jemaat yang lain yang tidak bisa hadir, biarlah kiranya pelayanan-Mu tidak terhambat Tuhan, tapi pelayanan-Mu boleh terus berjalan, sehingga gereja ini boleh semakin bertumbuh Tuhan, sebagaimana Israel mau membangun kembali bait Allah-Nya. Biarkanlah pelayanan di tempat ini tetap berjalan Tuhan, bukan cuma dikerjakan oleh oma-oma, om tante, tapi juga dari kami pemuda-pemuda remajanya Tuhan, boleh ikut dalam pelayanan dengan apapun yang Tuhan Yesus berikan pada kami, dengan talenta yang kami punya Tuhan. Jangan biarkan kami berpikir nanti saja atau tunggu dulu, tapi biarkanlah kami melakukannya sekarang dengan apa yang kami punya. Bapak berkati juga orang-orang yang sedang sakit Tuhan, di rumah sakit ataupun di rumah, dalam kelemahan tubuh ataupun kelemahan mental. Kami berdoa biar kiranya Tuhan Yesus yang berikan kesembuhan, bukan cuma fisik tapi rohani Tuhan, tapi juga pikiran. Jadi secara fisik maupun mental mereka Tuhan, mereka sembuh. Jangan biarkan ada orang yang putus asa karena sakit penyakit mereka Tuhan, tapi biarkanlah mereka menemukan kelegaan, menemukan jawaban, menemukan kesembuhan mereka di dalam Kristus. Berdoa juga buat persekutuan teruna Tuhan, biarkanlah segala program, persiapan, juga rencana-rencana ke depan Tuhan Yesus yang tahu yang terbaik buat persekutuan teruna. Berikanlah kami hikmat Tuhan supaya bisa mempersiapkan pelayanan persekutuan dengan lebih baik Tuhan, supaya bisa menjangkau lebih banyak orang, supaya
semakin banyak orang mencari Tuhan dalam persekutuan teruna ini. Kami serahkan seluruh program dan rencana kami ke dalam Tuhan Yesus yang adalah Bapa dan Kepala dari gereja. Inilah doa kami Tuhan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, kami mendoakan apa yang kami inginkan, tapi kami percaya Tuhan menjawab apa yang kami butuhkan. Maka jadilah pada kami ya Tuhan sesuai kehendak-Mu. Kami satukan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selanjutnya masuk ke dalam berkat. Silakan dipersilakan kepada Kak Grace. Oke, sebelum berkat kita nyanyikan lagu Nama Yesus Berkumandang. Dengan berdiri kami persiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk menutup ibadah. Teman-teman dengan posisi berdiri, dengan hati yang terbuka, mata tertutup, mari kita menyambut berkat Tuhan. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, Allah yang penuh kuasa, Allah pemilik seluruh kehidupan di bumi ini, biarlah Tuhan kiranya Engkau menyertai kami, memberkati kami dalam studi kami, dalam apapun yang kami lakukan, dalam pergaulan kami dibimbing dalam pergaulan yang baik Tuhan. Kami diberikan kesehatan yang baik. Biarlah kiranya ya Tuhan Yesus Engkau membimbing kami bukan hanya untuk menjadi pintar dan excellent dalam hal pendidikan Tuhan, tapi kami juga boleh jadi orang-orang yang rindu mengenali Tuhan melalui perantaran Yesus Kristus. Kami boleh mengenal Kristus lebih dalam lagi. Kami boleh juga pintar dalam hal rohani Tuhan. Dan biarkan penyertaan Roh Kudus menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Selamat hari